Jarum jenis ini dirancang khusus untuk bisa digunakan dengan konstruksi yang ada pada mesin jahit. Dan dalam fungsi atau kegunaannya ada beberapa jenis jarum jahit standar yang harus kita ketahui. Jenis-jenisnya apa saja? Langsung saja kita ke materi. Dalam dunia jahit menjahit banyak sekali jenis jarum yang disajikan, mulai dari jarum jahit tangan hingga jarum jahit yang bisa digunakan untuk mesin jahit. Di pembahasan sebelumnya, saya juga sudah membahas jenis jarum jahit dan fungsinya. Kalian bisa cek di sini ya. Di sini ya. Mungkin banyak orang yang menganggap jarum sebagai sesuatu yang sepele. Namun, pemilihan jarum yang tepat akan mengaruhi jenis jahitan yang akan dihasilkan. Benda kecil dan tajam ini mempunyai jenis dan angka atau nomor yang banyak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan merek yang sekarang beredar di masyarakat juga beragam, mulai dari Singer, 555 atau 555, Organ, dan masih banyak lagi merek lain. Dalam materi kali ini kita akan bahas beberapa jenis jarum yang bisa digunakan dalam aktivitas jahit menjahit. Baik itu untuk jarum jahit tangan maupun jarum jahit mesin. Ada beberapa jenis jarum standar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu jarum jenis jahit khusus leather. Jarum jahit ini khusus digunakan untuk menjahit jenis kulit imitasi dan heavy non-woven synthetics. Jarum ini didesain untuk menembus bahan leather dan dapat digunakan untuk semua jenis merek mesin jahit. Nomor standar yang bisa digunakan adalah nomor 14 soft leather, nomor 16 medium leather, dan nomor 18 heavy leather. Yang kedua yaitu jarum mesin jahit khusus denim. Jarum denim ini mempunyai ujung yang sangat tajam, mata ramping, dan kuat. Jarum ini digunakan untuk menjahit bahan dari jeans atau denim dan juga kanvas. Jarum ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis mesin jahit. Terdapat 3 pilihan nomor. Nomor 14 yaitu untuk light ke medium, nomor 16 dan nomor 18 bahan tebal dan kaku. Yang ketiga yaitu jarum mesin jahit khusus jersey. Jarum ini digunakan untuk menjahit bahan kaos seperti jersey. Jarum ini dirancang dengan ujung yang agak bulat. Jadi tidak akan merusak bahan jersey yang mempunyai karakter melar, dan ketika digunakan untuk menjahit tidak akan loncat-loncat. Jadi di sini untuk teman-teman yang biasa menjahit kain jersey, usahakan menggunakan jenis jarum ini ya. Contohnya seperti ini. Sebenarnya masih ada trik lain ya, selain menggunakan jenis jarum ini, teman-teman bisa menggunakan sedotan atau selotip. Di sini saya sudah memberikan tutorialnya, silahkan cek di sini ya, cek di bagian atas ini. Standar yang bisa digunakan adalah nomor 12 yaitu untuk kain tipis, dan nomor 14 untuk kain agak tebal sampai dengan kain yang tebal. Yang keempat yaitu jarum mesin jahit khusus stretch. Namun jarum ini hampir mirip dengan jarum untuk bahan jersey, namun lebih dirancang untuk bahan yang lebih melar seperti spandek. Terdapat 2 nomor pada jarum jenis ini, yaitu nomor 11 untuk kain tipis dan nomor 14 kain agak tebal ke tebal. Selanjutnya yaitu jenis jarum jahit tangan. Jadi jarum jahit tangan ini bermacam-macam ya. Jadi tidak hanya memiliki satu jenis saja, juga tidak hanya memiliki fungsi itu saja. Jadi jarum jahit tangan dirancang berbeda dengan jarum yang biasa dipasangkan dengan mesin jahit. Harus dibuat sesimpel dan senyaman mungkin untuk penggunanya supaya lebih mudah saat digunakan. Berikut beberapa jenis jarum yang bisa digunakan dalam proses jahit menjahit menggunakan tangan. Yang pertama yaitu jarum sharp. Jarum yang akan kita bahas untuk yang pertama kali adalah jarum sharp. Jarum ini bisa digunakan untuk aktivitas menjahit menggunakan tangan atau tanpa bantuan mesin jahit. Ciri dari jarum ini tidak ada yang khusus seperti jarum jahit pada umumnya. Jarum jenis ini berlubang di bagian kepala dan ujung yang runcing. Jarum sharp mempunyai ukuran 1 sampai dengan 12.
dan yang paling sering digunakan adalah ukuran 6 sampai 9. Yang kedua yaitu jarum kriwil. Kriwil biasanya disebut dengan embroidery atau orang awam menyebut jarum bordir. Jadi untuk jarum bordir saya sudah memberikan juga penjelasan kemarin ya. Tapi itu untuk jenis organ. Jarum yang khusus dipakai untuk aktivitas bordir ini mempunyai ciri panjang dengan mata oval yang panjang pula. Tujuan penempatan mata oval atau lubang kepala yang panjang mempunyai tujuan yaitu untuk mengambil beberapa untayan benang bordir yang lebih tebal dibanding benang biasa atau benang wol. Karena ukuran benang ini tidak sekecil atau setipis benang pada umumnya. Terus yaitu yang ketiga, jarum millinery atau straw. Jika sebelumnya kita membahas jarum yang khusus untuk bordir, sekarang kita membahas jarum yang tepat untuk aktivitas merajut. Yaps, jarum millinery atau straw pilihannya. Jarum ini didesain dengan model jarum yang panjang dan tipis, yang memiliki lubang dengan ketebalan yang sama dengan kepalanya dan berujung tajam. Ukuran yang biasa digunakan adalah nomor 8 dan 9. Kedua ukuran ini sangat populer di kalangan para penjahit. Terus yang keempat yaitu jarum quilting. Jarum quilting ini masih memiliki fungsi yang hampir sama dengan millinery, yaitu difungsikan untuk kegiatan merajut. Perbedaan dari kedua jarum ini adalah terletak pada bentuknya. Quilting mempunyai bentuk yang lebih pendek dengan mata bulat kecil, dan tidak bisa dipungkiri beberapa penggemar merajut menyukai menggunakan jenis jarum ini dengan alasan lebih nyaman menggunakan jarum yang pendek. Selanjutnya yaitu yang kelima, jarum beading. Jarum beading sering dikenal sebagai jarum manik-manik dengan ukuran yang panjang dan tipis dan dilengkapi dengan kepala yang kecil sehingga memudahkan dalam memasang manik-manik. Dengan ukuran yang tipis, jarum ini menjadi sangat rentan dan untuk penyimpanan ketika tidak digunakan cukup bungkus dengan tisu atau kain supaya tetap awet. Terus selanjutnya yaitu jarum darner. Bagi para penggemar menyulam, jarum ini merupakan satu dari beberapa pilihan jarum yang cocok untuk proses menyulam. Jarum darner mempunyai panjang dan tebal yang dirancang khusus untuk digunakan dalam benang wol atau benang tebal. Terus yang ketujuh yaitu jarum tapestry. Pilihan lain untuk proses rajut merajut adalah benang tapestry. Jarum tapestry mempunyai bentuk dan lubang yang memanjang dengan badan tebal dan ujung yang tumpul. Ujung tumpul pada jarum ini berfungsi untuk melindungi para pemakainya dalam menggunakan jarum ini dan tentunya lebih mengutamakan kenyamanan. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, jarum chenille. Jarum dengan kepala besar dan lubang yang panjang serta lebar ini bisa digunakan untuk memudahkan menampung beberapa helai kain. Ujung yang tajam pada jarum chenille ini digunakan untuk menjahit pada kain yang kasar. Ukuran jarum jenis ini adalah 18 sampai dengan 24. Demikian beberapa jenis jarum yang digunakan untuk aktivitas jahit-menjahit menggunakan tangan. Bagaimana dengan penjelasan mengenai jarum jahit untuk jenis-jenis kain yang bisa digunakan oleh beberapa yang biasa digunakan? Meskipun kain yang digunakan tepat, desain yang dirancang cantik, jika terdapat ketidakcocokan dalam penggunaan jarum yang digunakan, pasti akan berpengaruh pada hasil yang dicapai. Proses yang baik dan benar akan menghasilkan karya yang indah. Salam satu jarum dari kota Bondowoso, Jawa Timur. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Penjahit Hari, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video tutorial terbaru dari channel Penjahit Hari. Jadi ini sangat penting ya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berlangganan di channel Penjahit Hari, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jadi sekali lagi klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.